Baik, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami untuk update malam. Pemerintah Kota Surabaya akan berencana melakukan pengosongan untuk kawasan High-Tech Mall Surabaya. Namun hal ini ditolak oleh pedagang dan juga beberapa karyawan yang bekerja di High-Tech Mall. Untuk update beritanya, saya ajak Anda untuk terhubung langsung dengan rekan saya, Irma. Selamat malam, Irma. Silakan untuk bisa memberikan update laporannya. Ya, baik, selamat malam rekan Dista. Ya, rekan Dista dan pemirsa SBO TV, saat ini saya tengah berada di High-Tech Mall Surabaya. Dan seperti yang kita tahu bersama, bahwasannya beberapa waktu lalu telah juga masyarakat atau pedagang yang mewakili High-Tech Mall ini melakukan demo turun ke jalan untuk menghadap ke Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Namun tadi siang ini adalah demo yang digelar atau dilaksanakan oleh seluruh pedagang High-Tech Mall yang ketiga kalinya, dengan massa yang turun ke jalan tepat di area dari pemerintah Kota Surabaya ini. Hampir lebih 2.000 massa yang turun untuk bisa menyuarakan penolakan atau keberatan dari pedagang High-Tech Mall untuk High-Tech Mall segera ditutup pada April 2019. Nah, untuk ketiga kalinya juga, para pedagang High-Tech Mall ini merasa sangat kecewa bahwasannya Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini masih belum bisa juga menemui atau bahkan menjawab banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepadanya terkait dengan rencana penutupan dari High-Tech Mall. Untuk itu saat ini saya bersama dengan koordinator dari pedagang High-Tech Mall dan juga beberapa perwakilan dari pedagang High-Tech Mall Surabaya ingin mengetahui secara langsung seperti apa detail daripada perkembangan terkait rencana penutupan dari High-Tech Mall Surabaya. Selamat malam untuk Pak Rudi. Ya, selamat malam. Pak Rudi, koordinator dari pedagang High-Tech Mall Surabaya dan juga diikuti dengan seluruh pedagang perwakilan yang ada di sini ya. Selamat malam semuanya Bapak-bapak. Baik, Pak Rudi, langsung saja. Tadi pagi ya menjelang siang, demo ketiga kalinya untuk menghadap Pemkot Surabaya ini sudah dilakukan dengan massa. Menurut informasi memang berjumlah cukup banyak sekali dari demo-demo yang sebelumnya dilaksanakan. Kurang lebih jumlahnya berapa massanya? 2.000 orang. 2.000 orang. Boleh dipaparkan juga Pak terkait dengan perkembangan sekian kali demo yang sudah diturunkan ya, massa yang sudah diturunkan dengan hasil yang tadi Bapak atau para pedagang dapatkan dari demo dengan massa yang jumlahnya cukup besar ini? Ya, demo kali ini adalah aksi damai yang ketiga kalinya. Peserta lebih kurang 2.000 tenan dan karyawan. Tuntutan kami khusus hari ini adalah beda sama yang kemarin-kemarin, karena tuntutan hari ini adalah kita kepingin ketemu Bu Risma, sehingga semua pedagang rela berjalan kaki kembali dengan penuh semangat, yakin kalau seluruh pedagang yang jumlah besar ini datang ke Pemkot ditemui sama Bu Risma. Tapi nyatanya, boleh untuk bergeser sedikit Pak ke sini, boleh dipaparkan juga, tapi nyatanya untuk demo ketiga kali ini Bu Risma apakah sudah menemui seluruh pedagang yang hadir di depan Pemkot untuk demo tadi siang? Ya, alhamdulillah kami diterima dengan baik di sana. Seluruh aparat menyambut kami dengan baik. Saya juga terima kasih kepada Bu Wali yang masih bersedia menemui kami. Berarti Bu Wali, Bu Risma masih belum menemui, betul ya Pak? Iya, Bu Wali masih belum berkenan menemui kami karena memang hak untuk pedagang di bulan Maret ini adalah haknya manajemen Sasana Boga, sehingga Bu Wali masih belum bisa menemui pedagang. Tapi tidak masalah. Bagi kami tidak apa-apa. Karena apa? Karena kami semua di sini tingkat kekecewaan hari ini sangat tinggi sekali, dan tingkat keresahan, tingkat kemarahannya sudah hari ini juga meningkat sekali. Karena apa? Karena 1 Maret ada rencana pengosongan yang dilakukan oleh pihak manajemen. 1 Maret besok ini.
Pak Rudi tadi memaparkan bahwasannya untuk demo yang ketiga ini berbeda dengan demo sebelumnya. Bahwasannya seluruh pedagang high-tech mall ingin sekali menemui Ibu Risma. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan ketika memang bisa menemui Ibu Risma? Kalau yang kemarin kita ngadakan aksi itu, kita minta kepastian apakah bisa pihak Pemkot itu memberikan kepastian kepada pedagang berkaitan 1 April 2019 ketika masa BOT ini sudah diambil oleh Pemkot. Itu yang kemarin. Juga Pemkot belum berani memberikan informasi kepada pedagang karena alasan yaitu tadi sama ini masih ranah manajemen PT Sasana Boga. Oke. Untuk kali ini kita meminta Bu Wali, kita menyampaikan ke Bu Wali, kita minta ketemu sama Bu Wali. Kalau kita tidak ditemui Bu Wali, maka kami sampaikan kepada manajemen, kepada Pemkot, kepada Bu Wali bahwa seluruh pedagang yang jumlahnya 2.000 lebih ini, kemarin yang tadi kita turun itu 2.000 dan sebagian toko masih buka di sini. Karena apa? Karena kami tidak menganjurkan untuk tutup waktu kita aksi. Tetap kita melayani masyarakat. Nah, jumlah yang segitu besarnya itu betul-betul resah, betul-betul khawatir kalau bulan 1 Maret itu lahan mereka mencari nafkah akan ditutup oleh rencananya oleh pihak manajemen. Nah, itu yang kita sampaikan kepada Pemkot. Kalau itu yang terjadi, maka kami khawatir ada benturan nanti antara pihak manajemen sama pedagang. Makanya kami menyampaikan ke manajemen agar bisa ikut masuk ke dalam high-tech mall ini. Karena apa? Karena kami ini pedagang. Kami jelas pasti tidak siap apabila dibenturkan dengan siapa-siapa. Ya kan? Kita tidak siap. Kami hanya pedagang, kami karyawan sebagian di sini juga tidak tahu masalah seperti itu. Kami hanya bisanya meminta pertolongan kepada Pemkot agar kami hanya ingin kepingin tetap berjualan di sini 1 Maret sampai nanti 1 April diambil oleh pengelolaan Pemkot. Itu aja, kami hanya kepingin jualan di sini tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada apa-apa yang bisa mengakibatkan pedagang-pedagang ini marah, pedagang-pedagang ini bisa melawan, dan itu saya tidak mau seperti itu. Saya minta tolong kepada Pemkot, ya kan, khususnya kepada Bu Wali, tolong perhatikan kami, tolong awasi kami, tolong masukkan, ya kan, pihak aparat daripada pemerintah untuk masuk di high-tech mall untuk mengawasi apa yang terjadi di bulan Maret. Tanggal 1 Maret yang Bapak maksudkan untuk nantinya bertemu dengan pihak manajemen. Dalam hal ini PT Sasana Boga, betul ya? Iya. 1 Maret ini kurang beberapa hari lagi. Mungkin ada persiapan khusus dari seluruh pedagang pasca tadi sudah demo menjelang 1 Maret yang memang kurang berapa hari ini? Jumat ya, Jumat lusa ini. Ya, kami tadi sudah telepon ke pihak manajemen, diterima sama Bapak Arif, legal. Kita sudah diskusi, kita sampaikan kondisi keadaan hari ini juga begitu besar massa yang ada di sini yang protes menolak dengan pengosongan yang akan rencana yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kami sudah ceritakan kalau seluruh pedagang menolak begini akan berdampak fatal. Ya kan, tolong pihak manajemen jangan sampai melakukan upaya-upaya paksa yang mengakibatkan seluruh pedagang, seluruh karyawan ini bisa marah. Sehingga nanti ada terjadi gesekan, ada korban. Kita tidak mengendaki seperti itu. Jadi tolong ada mediasi untuk terakhir kalinya ini. Kita minta kepada manajemen agar ada koordinasi sama kita, ada mediasi ya dari pihak keamanan, dari pihak pedagang, dari pihak manajemen terkait dengan pengosongan di bulan 1 Maret ini. Ya. Baik, Pak Rudi boleh bergeser sedikit ke sini. Baik, Pak Rudi mewakili seluruh pedagang high-tech mall yang memang pemirsa saat ini tepat di belakang saya ini juga merupakan beberapa perwakilan daripada pedagang. Dan memang tadi Pak Rudi sempat menyampaikan bahwasannya seluruh pedagang ini marah, kecewa bahwasannya
demo ketiga kalinya memang masih belum ada hasil yang cukup signifikan. Dalam hal ini memang betul akan ditutupkah atau bagaimana? Semua masih dengan pelimpahan pihak manajemen untuk tanggal 1 Maret, baru nanti dikoordinasikan April, begitu ya. Baik, saya sedikit akan menyapa untuk para pedagang yang mungkin bisa mewakili kekecewaannya hari ini sudah melaksanakan demo. Ada sekiranya ada di sini. Apakah memang betul untuk pedagang hari ini melakukan demo juga cukup kecewa seluruhnya? Kecewa. Kecewa. Ada yang mewakili? Baik, iya. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Pak Taufik, Bu. Pak Taufik. Pak Taufik dalam hal ini juga punya toko di sini. Untuk High Tech Mall ini sudah berapa lama memangnya? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Baik, untuk Bapak sendiri juga turut menyetujui menolak bahwasannya High Tech Mall ini akan ditutup. Seperti apa yang juga Bapak rasakan kecewa dari Pak Rudi tadi sempat menyampaikan untuk demo yang sudah digelar hari ini khususnya? Jadi gini Mbak, kita ini kan pemilik toko. Kita panas-panasan sudah 3 kali demo. Bu Risma tidak mau menemui kita sama sekali. Lah ini kan kita sangat kecewa sekali. Kenapa kok tidak mau ketemu kita? Wong kita juga rakyatnya. Sangat kecewa sekali Mbak. Lah sekarang kita punya karyawan banyak. Terus bingung mau kemana kan ini. Sedangkan tempat baru juga tidak ada. Makanya sangat kecewa sekali tadi. Panas-panasan kita. Padahal kita tidak biasa panas-panasan. Sampai gosong kayak gini Mbak. Setengah mati. Tidak mau ketemu Bu Risma sama kita. Saya tidak tahu kenapa kendalanya Mbak. Bingung sekali. Sampai detik ini ada koordinasi secara langsung juga kepada pedagang, contohnya Bapak mungkin dari pihak manajemen sebelum ke nanti April akan dilimpahkan kepada Pemkot seluruhnya? Belum ada, belum ada. Harapan Bapak terkait dengan posisi koordinasi yang memang saat ini semacam masih abu-abu ya, masih belum secara jelas, secara gamblang dipaparkan kepada seluruh pedagang ini, harapannya Bapak seperti apa? Mengingat kurang berapa hari lagi menginjak tenggat waktu 1 Maret. Ya, harapan kita supaya PT Sasana Boga selaku pengembang di sini dengan legowo untuk mengasih kontrak dalam 1 bulan ini sebelum jatuh ke BOT-nya ke Pemkot. Dan harapan kita juga Pemkot mau memediasi kita. Jadi tidak hanya janji-janji di statement di media yang tidak jelas, Mbak. Kita butuh janji yang pasti. Butuh yang pasti, mana janjinya seperti apa, kan gitu. Karena ada bingung juga kita mau kemana. Kalau nggak dilanjutkan ya sudah, kan gitu. Kalau dilanjutkan ya alhamdulillah. Kita berharap manajemen punya kerendahan hati untuk ngasih kontrak dalam 1 Maret sampai berakhirnya BOT. Bapak tadi nyebutkan kalau memang dilanjutkan, kalau memang tidak dilanjutkan ya sudah. Dalam arti ini juga legowo akan berpindah atau bagaimana? Ya enggak legowo juga Mbak, ya bingung juga mau kemana lah. Terus kita kalau nggak dilanjutkan ya bingung juga mau kemana. Nggak ada kepastian. Tapi untuk Sasana Boga ini untuk bulan Maret sampai detik ini ya, kurang 3 hari lagi menginjak bulan Maret masih belum ada konfirmasi apakah bisa memberikan sewa di 1 bulan penuh di Maret menjelang April itu ya Pak ya? Iya. Belum ada. Saya berharap dengan kerendahan hati, dengan sangat kepada PT Sasana Boga supaya ada kontrak dari tanggal 1 Maret ini sampai berakhirnya BOT. Jadi biar tidak ada gejolak di High Tech Mall ini, Mbak. Baik. Jadi kita bisa tenang berjualan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan yang lain mewakili pedagang juga? Silakan. Pesan aja, sedikit pesan. Baik. Sedikit pesan, mungkin di sini tempat kami bekerja, tempat kami mencari nafkah, tempat kami menafkahi untuk istri dan anak-anak kita. Sampai titik akhir darah kita pasti berjuang. Amin. Lanjut, High Tech Mall. Lanjut. Baik. Saya bergeser lagi kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, secara gamblang boleh dijelaskan secara lebih detail tentunya untuk masyarakat khususnya di Kota Surabaya ini mungkin tidak menahu pasti tentang tanggal atau tenggat waktu yang sudah disampaikan dalam prosedur perjanjian yang memang sebelumnya saya sendiri juga melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan isi daripada perjanjian antara manajemen dan Pemkot serta perjanjian antara Pemkot dengan pihak pedagang. Ya, boleh dipaparkan Pak Rudi. Perjanjian kontrak antara manajemen dengan Pemkot itu kami tidak terlalu masuk ke dalam ya, cuma kami dapat informasi bla 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 mengenai keputusan wali kota, kemudian ada pernyataan dari wali kota bahwasanya High Tech Mall dikembalikan
dalam kondisi baik dan kosong 1 April. Sementara sewa kontrak PT Manajemen Sasana Boga kepada Pemkot itu 31 Maret. Karena sewa kontrak itu berakhir 31 Maret dan 1 April itu adalah sudah dikelola oleh wewenang oleh Pemkot, maka kami sebagai pedagang ini berhak untuk meminta kepada manajemen Sasana Boga agar mengantar kami sampai akhir kontrak 31 Maret. Jadi kalau misalnya ada rencana mau dikosongkan 1 Maret ini betul-betul tidak bisa kita terima. Tidak bisa kita terima. Kita pasti menolak. Itu. Tanggal 1 Maret, tenggat waktu untuk pelimpahan ke Sasana Boga, Pemkot baru menerima kewenangan tersebut untuk pelimpahan High Tech Mall tanggal 1 April. 1 April. Baik, selama ini terkait dengan juga masih belum jelasnya PT Sasana Boga atau manajemen High Tech ini memberikan keterangan bulan Maret ini statusnya bagaimana, dirasa bagaimana juga Pak Rudi dengan pedagang bahwasannya apakah juga PT Sasana Boga ini memberikan dukungan dalam penolakan terkait pengosongan daripada High Tech Mall ini sendiri? Ini rencananya tadi dari Bapak Arief beberapa hari ke depan ini mau koordinasi sama kita, mau menyampaikan apa yang disampaikan kita juga tahu, kita juga tidak tahu, tapi yang jelas seluruh pedagang di sini itu menolak untuk pengosongan di bulan 1 Maret. Itu aja. 1 Maret nanti ada persiapan apa dari Bapak Rudi dan juga para pedagang yang lain terkait dengan proses mediasi yang akan dilakukan? Ya. Untuk mediasi di Sasana Boga dengan pedagang, kami minta kepada aparat kepolisian, dari Linmas, dari Bagesbang, Pemkot untuk mendampingi kami ketika nanti ada mediasi. Ya, kemudian nanti setelah DPRD ini datang dari Kunker hari Kamis besok itu, kami minta kepada wakil kami di DPRD Komisi B ya untuk bisa mewakili kami untuk bisa memperjuangkan nasib pedagang untuk memediasi seluruh pihak yang terkait di sini agar jangan sampai terjadi kekacauan di Surabaya ini gara-gara isu mau pengosongan di bulan Maret itu aja. Jadi rencana kami akan datang ke DPRD insya Allah nanti kalau tidak hari Sabtu ataupun Jumat dengan jumlah yang masa semuanya ikut. Kenapa? Kami tidak bisa membatasi Anda ikut atau tidak bisa. Mereka juga kepingin. Berarti rencananya hari Jumat atau Sabtu akan kembali turun ke jalan begitu Pak? Iya. Kalau tidak hari Jumat, hari Kamis kita menunggu dari DPRD. Kami sudah melayangkan surat pengaduan ke Ketua DPRD Bapak Armuji, kemudian disonding ke Bapak Baktiono Komisi B. Itu kita sampaikan sudah keluhan-keluhan kita melalui isi surat dan kita sudah diskusi, dan insya Allah mereka akan mengawal kita dan kami semuanya ini juga ikut mendengarkan apa yang disampaikan sama apa yang diperbuat oleh DPRD sebagai wakil kita di Surabaya ini. Sampai detik ini sebelum akan berlanjut untuk rencana daripada demo dengan pengawalan khusus dari Komisi B atau DPRD Surabaya, masih semangat untuk optimis bahwasannya High Tech Mall akan tetap berfungsi sebagai pusat IT Surabaya, Pak Rudi? Kami masih semangat, seluruh pedagang di sini masih semangat, dan sampai sekarang ini walaupun kontrak kita 2018 Februari 2008 Februari kan berakhir. Mereka semuanya tidak beranjak dari High Tech Mall pindah ke tempat lain, tidak. Itu loh. Jadi mereka semuanya ingin tetap di sini. Kita punya DPR, wakil kita datang ke sana untuk mengadu, untuk menyampaikan, minta pertolongan juga, dan memerintah juga kepada DPRD wakil kita untuk cepat-cepat dikendalikan masalah ini. Ini sudah masalah kota dan ini sangat berat nanti. Kenapa? Karena kemarin itu masih anggota kita dan pedagang yang bukan anggota kita
juga karyawan dan anak magang yang turun. Kalau 1 Maret besok itu adalah warga yang terdampak dari pengosongan 1 Maret besok. Warga yang terdampak di mana? Di Kalisari, Ambengan, dan sekitar itu, yang sekitar mall ini, mereka juga merasa terganggu apabila mall ini ditutup. Perwakilan dari masyarakat yang terdampak itu dalam hal ini siapa saja Pak? Pedagang maksudnya? Mereka warga yang punya bisnis yang berkaitan dengan high-tech mall seperti makanan dan minuman, ya, kos-kosan, penginapan, dan mereka itu sangat tergantung sama high-tech mall ini. Karyawan-karyawan kita yang dari luar kota, mereka juga mencari penginapan di daerah sekeliling terdekat. Apalagi anak-anak magang yang dari luar kota, mereka cari kos-kosan di daerah di sini. Nah, mereka ini menyiapkan semuanya, rumahnya dibuat kos-kosan semua. Lah ini mereka sudah marah juga gitu loh, sudah sudah resah juga, bukan marah, resah Masian. Mereka juga mau gabung tadi, ya kami juga tidak mengendaki dulu, jangan dulu karena kami masih mencari solusi kepada Pemkot terkait masalah 1 Maret itu. Tetapi kalau betul-betul 1 Maret itu sudah tidak ada ampun, ada pengosongan di sini, maka semuanya sudah turun, sudah liar semuanya. Kita sudah sampaikan ke Pemkot, nanti kita ke Polda, kalau peguyuban sudah tidak bisa ngatasi lagi nanti. Kalau mereka, masyarakat sudah turun semua. Terakhir Pak Rudi, saya menelisik untuk masalah di internal, bahwasanya Pak Rudi juga sempat menyampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, sama dengan saya juga, dengan live report SBO TV, bahwasannya permasalahan internal ini juga berdampak dengan proses pengiriman atau distribusi barang daripada pihak distributor ya, atau produksi daripada pabrik mengirim barang ke sini yang memang juga akhirnya terputus atau bahkan ada beberapa pembatalan kontrak kerjasama. Apakah betul demikian Pak Rudi? Ya, isu pengosongan itu saya sudah bilang sangat fatal, merusak perekonomian yang sudah tertata di sini. Kami teman-teman IT ini melayani seluruh Indonesia Timur, instansi dan lain sebagainya. Karena ada isu ini, semuanya banyak yang sebagian itu mengcancel, ya kan? Kontraknya dibatalkan karena apa? Karena ketidakpastian, mereka takut kalau kita lari kita tidak punya toko, ya kan? Ya betul kan? Nah, distributor juga begitu, barang-barang yang konsinyasi juga ditarik, ya. Dan ini benar-benar sangat mengganggu. Jadi permasalahan yang akhirnya akan fatal, menjalar berbagai sisi begitu ya, betul. Termasuk juga apa yang dipaparkan terkait dengan karyawan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Terbatasnya waktu harus mengakhiri untuk wawancara dengan Pak Rudi selaku koordinator daripada pedagang high-tech mall dan juga beberapa perwakilan pedagang yang memang dalam hal ini sudah menyuarakan untuk penolakan daripada pengosongan atau penutupan high-tech mall Surabaya yang masih belum adanya jawaban dari Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Terima kasih untuk Pak Rudi dan seluruh pedagang semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Demikian informasi yang bisa saya laporkan secara langsung dari High-Tech Mall Surabaya. Kembali ke studio bersama Dista. Ya, terima kasih untuk Irma yang sudah melaporkan langsung dari High-Tech Mall Surabaya untuk aksi demo dari para pedagang High-Tech Mall yang menuntut kepastian. Sejumlah informasi lain masih akan kami hadirkan mengisi